Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang profesionalisme dalam kebidangan IT. Hal pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang mengapa seseorang yang menggeluti kebidangan IT ini harus memiliki jiwa profesionalisme. Sebelumnya, hasil diskusi forum kelompok menyatakan bahwa sejatinya semua orang yang bekerja harus memiliki jiwa profesionalisme, terlepas dari profesi apa yang ia geluti. Namun, terdapat alasan-alasan tambahan mengapa seseorang yang menggeluti bidang IT ini harus memiliki jiwa profesionalisme. Di antaranya adalah yang pertama, perkembangan pesat dalam kebidangan IT. Perlu kita ketahui bahwa pada saat ini adalah revolusi industri 4.0, di mana perkembangan peradaban manusia sangat erat hubungannya dengan bidang IT, terutama hal yang sangat abstrak seperti data hingga hal yang benar-benar di luar imajinasi manusia pada zaman dahulu, yaitu artificial intelligence. Yang kedua adalah tidak semua sumber daya manusia mampu mengikuti perkembangan bidang IT. Pada dasarnya, semua manusia memiliki suatu tendensi atau sebuah kecondongan pada suatu bidang. Pada poin sebelumnya, kita tahu bahwa peradaban secara general berkaitan erat dengan bidang IT. Dalam hal ini, mau tidak mau, semua manusia dalam lingkup peradaban harus mengikuti perkembangan itu. Bukan hanya demi dirinya sendiri, namun demi kelangsungan peradaban itu. Yang ketiga adalah masa hidup software yang relatif singkat. Rata masa hidup suatu software amatlah cepat. Katakanlah, setiap beberapa minggu suatu software akan dilakukan update. Misalkan saja, update karena suatu fitur tambahan atau bahkan update untuk menutupi celah-celah keamanan. Dan yang terakhir adalah alasan tambahan berupa demografis Indonesia serta geografis Indonesia. Dalam negara Indonesia sendiri, masih ada beberapa daerah pelosok Indonesia yang merasa kesulitan dalam penggunaan akses internet. Padahal, untuk terus mengikuti perkembangan ini, seseorang membutuhkan akses internet. Dikarenakan hal inilah demografi Indonesia dalam hal kemahiran penggunaan gadget bervariasi. Dan disinilah orang-orang semacam kita mengembangkan sebuah terobosan-terobosan untuk membantu mereka. Dalam peningkatan jiwa profesionalisme, seseorang tidak mungkin akan langsung menjadi profesional tanpa suatu syarat-syarat. Maka cara itu, Teguh Wahyono dalam bukunya yang berjudul Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional dalam Bidang Teknologi Informasi mendefinisikan 3 syarat utama untuk mencapai profesionalitas dalam bidang IT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dasar ilmu kuat yang berkaitan dengan abad 21. Yang kedua adalah penugasan profesionalitas yang baik dalam bidang teori maupun dalam bidang praktis. Dan yang terakhir adalah aktif dan selalu update pada perkembangan IT yang relatif cepat. Maka dari itu, dalam negara Indonesia sendiri memerlukan SDM TIK yang mumpuni. Namun, pada poin-poin sebelumnya disebutkan bahwa terdapat penghambat berupa faktor demografis dan faktor geografis Indonesia. Tentunya, pemerintah tidak tinggal diam akan hal ini. Beberapa usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kurikulum dan undang-undang. Namun, sayangnya hal ini belum terimplementasi secara penuh karena faktor-faktor penghambat tadi. Yang kedua adalah sudah terdapat jenjang-jenjang pendidikan yang fokus pada kebidangan IT, semisal saja SMK jurusan teknologi atau D3 bidang TI dan S1 bidang TI hingga S2 bidang TI. Sayangnya, dari usaha-usaha pemerintah tersebut, Indonesia masih relatif tertinggal dengan negara lain. Misalkan saja, Indonesia masih relatif tertinggal dengan negara Singapura ataupun negara Malaysia. Dalam pandangan publik,
Untuk seseorang dapat diakui profesional dalam bidang yang ia geluti, ia membutuhkan pengakuan seperti gelar, ijazah pendidikan formal, dan atau sertifikat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas perihal sertifikasi sebagai bukti tambahan dan validasi bahwa seseorang dapat dikatakan profesional. Alasan-alasan lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara individu dapat meningkatkan kredibilitas seseorang dalam suatu profesi yang ia geluti. Yang kedua, negara Indonesia sendiri memerlukan ahli kebakaran yang diakui. Dalam hal ini, misalkan saja diakui oleh organisasi internasional dengan bukti yaitu adalah sertifikat lingkup internasional. Yang ketiga adalah produk utama dari bidang IT bersifat intangible atau tidak bisa diraba secara fisik, misalkan saja software, sehingga diperlukan individu-individu yang memang kredibel untuk pekerjaan semacam ini. Sertifikasi bidang IT dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah berorientasi produk seperti Microsoft, Oracle, Cisco, Novell, atau bahkan yang sering kita gunakan seperti lisensi MIT. Yang kedua adalah berorientasi jasa seperti Institute of Certification of Computing dan organisasi Computing Technology Industry Association. Dan masih banyak lagi tempat atau organisasi sertifikasi di luar sana. Berdasarkan hasil diskusi kemarin yang menyinggung bahwa kemudahan dalam mengakses platform sertifikasi pada saat ini, kami juga menunjukkan beberapa platform lain yang sering digunakan untuk sertifikasi dan pembelajaran skill-skill dalam kebidangan IT, seperti Udemy dan Coursera dalam contoh ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.